Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6. Hari ini kami ingin mempresentasikan dampak dari penjajahan VOC. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Glenn Putra. Apaan sih? Sebelum itu, perkenalkan nama saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Glenn Putra. Nama saya Jin Fareli Khairullah. Saya Marcella Justin. Saya Nadia Safira. Saya Radika Wila. Oke, pada bagian yang pertama saya akan menjelaskan VOC menjajah Nusantara. Kenapa? VOC atau Verenigd Oost-Indisch Compagnie atau perusahaan India Timur Belanda didirikan pada tahun 1602. Merupakan perusahaan dagang yang memiliki kekuatan politik dan memiliki Nusantara dan juga militer di Nusantara. VOC datang dengan tujuan utamanya yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah dan menjalin hubungan dagang yang menguntungkan. Apa sih dampaknya VOC menjajah Nusantara? VOC memainkan peran penting dalam sejarah pemerintahan dan penjajahan di Indonesia. Dan dampak jangka panjangnya masih terasa hingga sekarang dan berikut adalah contohnya. Oke, pada bidang sosial, penjajahan Belanda ini tuh melemahkan kedudukan dan perekonomian penguasa bumi. Mereka itu bikin pribumi itu jadi derajatnya lebih rendah dari mereka dan meruntuhkan feodalisme. Nah, bangsawan ini tuh dijadikan aparat pemerintah kolonial dan penyebaran agama Kristen serta Katolik ini meluas. Jadi di zaman dulu itu agama Kristen sama Katolik itu mendominasi. Terus dampak lainnya muncul kelompok timur asing, Eropa dan pribumi. Terus terjadi mobilitas sosial melalui transmigrasi. Muncul golongan buruh dan majikan dan muncul kaum elit terdidik untuk kebutuhan pemerintahan kolonial. Jadi eh, kaum-kaum yang dianggap nggak sekolah ini nggak bisa masuk ke dalam pemerintahan atau pekerjaan yang berat. Dan biasanya ini itu ada di kaum pribumi karena didominasi oleh eh, kaum pendatang. Oke, selanjutnya ada dari bidang ekonomi. Penjajahan VOC di Nusantara berdampak besar pada ekonomi lokal, dengan eksploitasi sumber daya alam, monopoli perdagangan, dan pajak yang memberatkan, semuanya merugikan masyarakat. Meski VOC membangun infrastruktur, tujuan utamanya itu untuk keuntungan mereka, yang menyebabkan perubahan struktur ekonomi dan kesulitan bagi penduduk lokal. Di sini ada bidang politik. VRC memiliki dampak signifikan dalam bidang politik di wilayah yang dikuasainya. Terutama di Indonesia, beberapa dampaknya itu ada 4. Yang pertama, ada penguasaan terpusat, yaitu mengendalikan pemerintahan dan perdagangan. Yang kedua, ada reorganisasi wilayah, yaitu mengubah batas dan administrasi. Ketiga, ada pengurangan kekuasaan lokal, yaitu mengurangi kekuasaan penguasa lokal. Yang terakhir, penerapan hukum baru, yaitu menerapkan hukum untuk kepentingan VOC. Selanjutnya, bidang budaya dan bangsa seperti Belanda dan di Nusantara dampak budaya lokal. Kolonialisme merendah, merendahkan derajat pribumi, menggunakan budaya barat Kristen, dan nilai-nilai baru menggantikan tradisi lama. Sementara itu, kolonialisme juga memicu perkembangan ilmu pengetahuan. Namun kritik, kritik terhadap eksploitasi dan ketidakadilan seperti dari Van Kolda, dan Van der Velden menyoroti perlunya perbaikan kondisi pendidikan, irigasi. Di Nusantara berdampak signifikan pada pendidikan, namun terbatas dan juga selektif, terutama untuk kepentingan kolonial.
Pendidikan formal difokuskan pada pelatihan calon pegawai dari golongan elit atau keturunan Eropa. Sementara pendidikan bagi pribumi sangatlah minim dan terbatas pada kalangan bangsawan saja. Pendidikan agama Kristen juga diperkenalkan melalui misi Zending untuk menyebarkan nilai-nilai Barat. Akibatnya, pendidikan pada masa VOC lebih bertujuan memenuhi kebutuhan kolonial daripada memajukan masyarakat lokal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.